Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama kami Al Mekanik. Unit trade-in mobil Avanza ya. Ini kelanjutan dari pekerjaan yang kemarin. Nah, untuk part yang pertama itu tahap pembongkaran. Nah, kali ini untuk part yang kedua, ini untuk penggantian repair kitnya ya. Di sini ada kit untuk power steeringnya ya. Dia kemarin mengeluhkan itu bocor. Nah, sekarang untuk tahap pembongkaran seal dan pemasangannya ya. Bocor itu diakibatkan oleh seal yang udah tua biasanya ya. Seal udah tua, terus dia itu nggak mampu lagi untuk merapat ya, untuk bekerja ya, jadinya akhirnya dia bocor. Tapi biasanya kalau diganti yang baru dia oke lagi, dengan catatan untuk as yang tengah seperti ini itu dia dalam kondisi masih halus ya, masih bagus ya. Nah, kali ini Al Mekanik akan bongkar, akan ganti repair kitnya. Adapun untuk tahapan pertama, kita buka untuk nempel setirnya. Selanjutnya kita buka untuk setelan on setir, terus baut 12 kita buka, kita tarik untuk as setirnya, barulah untuk as tengahnya ini bisa kita buka. Adapun untuk sebuah catatan, kalau mau bongkar brake setir penggantian untuk repair kitnya itu usahakan untuk tempat sekeliling sekitar itu bersih ya, supaya nanti dalam pemasangan perakitan itu nggak ada kotoran yang ikut masuk ke dalam sini. Baik itu pembongkaran otomatis mesin atau pembongkaran untuk overhaul mesin ya, seperti itu. Ini menggunakan gaji 12. Ya. Nah, untuk nyetop ini setelan setir itu untuk baut kontrolnya kita kendorin dulu, barulah untuk yang tengah kita putar seperti itu. Cukup seperti ini aja udah bisa kebuka ya. Nah, begitu. Ini ada springnya, jangan lupa. Ini ada lapisan teflon ya. Nah, ini di sini biasanya ini pakai kuningan ya, tapi tergantung merek mobilnya sih. Ini biasanya ada yang dilapisin teflon, kalau ini enggak ya, enggak dilapisin ya, ada lapisannya, cuma dia pakai kuningan gitu, tembaga ya kayaknya sih. Nah, barulah as ini kita buka. Nah, nanti untuk di dalam sini dia ada sealnya, di luar sini ada sealnya, terus ini ada o-ring, ada 4 atau berapa gitu biasanya. Kita tekan seperti ini atau kita ketok, nanti ini akan keluar, terus kita ganti seal ya. Lalu untuk penggantian seal ini mudah ya, nggak ada masalah ya, tinggal ini nanti diketok, pasang yang baru, udah selesai. Nah, untuk yang di sini dia ada snap ringnya, kita buka dulu snap ringnya. Nah, kayak gini ya, ini snap ringnya ya. Pencet pakai
seperti ini ya. Nah seperti itu baru bisa keluar dari rumahnya. Kemudian untuk ngeluarin ini tinggal diketok dari sini, ini tinggal didorong, nanti akan keluar. Nah seperti itu ya. Nah ini jangan lupa ini diperiksa, kalau sini ada ngebaret atau permukaannya kasar gitu, itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya, dia harus diganti untuk astirnya. Tapi ini masih bagus ya, oke ya, nggak ada masalah. Nah untuk gigi ininya juga diperiksa, kalau seandainya ada luka itu juga bermasalah juga, untuk disarankan untuk diganti, karena kalau gigi ini dia akan bikin oblak spelling ya. Nah seperti itu cara kerjanya ya, kalau kita muter kanan kiri kayak gitu. Tapi kalau untuk giginya ini rusak atau yang sebelah sini rusak, dia akan bikin buat gap. Seperti itu ya cara kerjanya ya, tergantung kalau kemudi kita putar ya, ke kiri kanan ya ke kanan gitu. Tapi dalam hal ini untuk media ini bagus, nggak ada masalah. Seperti ini ya, dia nggak ada yang luka. Ini juga bagus, berarti ini cuma rusak di sealnya. Nah, ini yang untuk di sini ada seal gitu. Untuk perapat ya, ada sealnya. Nanti untuk buka seal ini nih, untuk caranya seperti ini. Jadi kita bisa masukkan kunci shock yang seperti ini. Ini shock ya, ini kalau kebetulan kalau untuk Avanza itu sekitar shock 15-an deh. Kalau ini kebetulan kita pakai shock tipe E. Nah, shock tipe E ya. Sorry, mohon maaf. Ya betul, tipe E20. E20 dia lebih gede dikit, dia pas untuk di lubang sini ya. Tapi kalau ini pakai shock, itu dia akan loss. Artinya dia nggak bisa dorong untuk sealnya. Nah, caranya seperti ini. Terlebih dulu sebelum kita masukin shocknya, kita pakai snap ring seperti ini. Kalau snap ring dia masuk di lubang ininya, dia seret, bahkan dia nggak bisa, dia harus nyingkup, harus apa ya, harus seperti ini ya. Nah, dia bisa elastis gitu, bisa mendat gitu. Nah nanti berharap setelah melalui untuk lubang yang ini, dia mau mencapai di, taruhlah di seperti ini ya, mohon maaf ya, dia mau mencapai di sini, itu dia akan mekar. Nah setelah mekar, dia mampu untuk mendorong sealnya. Tapi kalau seperti ini ya, ini untuk shock saja dia nggak sanggup, dia agak sedikit loss ya, karena shock dia nggak bisa elastis ya, segini. Nah kalau snap ring itu contohnya contohnya seperti ini yang lebih gede ya. Tapi kalau ini nggak masuk di lubang yang tadi. Nah ini kalau dia dimasukin lubang yang pas atau bahkan lebih kecil, dia akan nyingkup. Nah nanti setelah dia mencapai di antara pertemuan seal sama lubang yang tadi, itu dia otomatis dia akan mekar. Nah kalau mekar dia akan
merapat di sini. Nah, barulah untuk shock bisa dorong tes gitu. Jadi shock itu tumpuannya bukan di sini, tapi dia di snap ring sini, seperti itu. Jadi untuk o-ringnya bisa terdorong dengan sempurna. Oke, saya akan. Nah, ini snap ring kan kita taruh di sini ya. Itu kan nggak bisa masuk ya, karena memang dia lebih gede ya. Tapi kalau shock kan dia langsung masuk. Kita harus tekan gitu. Nah, harus dimiringin gitu, seperti itu ya. Gitu. Nah, kalau snap ring udah masuk, barulah didorong pakai shock yang tadi, seperti ini. Nah, baru bisa diketok dari atas, gitu ya. Ini contohnya bisa diketok seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Hasilnya bisa keluar. Dan kita akan bersihkan untuk rumah power steering ini, nanti baru akan dipasang untuk seal yang baru. Oke, kita akan bersihkan dulu ya. Ini kotor ya, harus bersih ya, bersih ya. Adapun untuk bersihkan ini bisa pakai basin dulu atau karburator cleaner atau apa, yang intinya pembersih. Terus kita masukin lap, barulah kita putar-putar, nanti akan bersih dalamannya. Nah, untuk masukkan repair kit yang baru ini biasanya agak kasar nih ya, kita amplas dulu, baru untuk repair kit yang baru bisa dimasukin di sini, baru kita akan masukin ke dalam kelongsongan setirnya. Akan kita amplas dulu ya. Nah, untuk seal yang baru usahakan sebelum pemasangan kita lemeskan dulu ya. Artinya ini biasanya kalau yang baru itu dia untuk pernya dia masih kaku. Nah, untuk kita harus dipencet-pencet dulu ya, nanti dia akan elastis. Nah, seperti itu. Nah, untuk memasukkan seal yang ini kita kasih plastik ya, supaya apa? Supaya untuk seal ini biar ndak kena permukaan yang tajam ini ya. Untuk gigi ini tajam biasanya, buka sedikit dia walaupun baru dia akan bocor. Nah, kita kasih pelumas dulu supaya masuknya biar gampang. Masuknya seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Ya nggak rusak karena ini kena ada plastik. Nah, seperti itu. Ini udah
habis. Oke, sukses. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk permukaan sealnya dia tetap terjaga bagus ya. Nah, seperti itu. Barulah kita masukin ke pelosongannya atau ke rumahnya. Sebelum dimasukin, jangan lupa dikasih pelumas dulu supaya masuknya dia tidak berat, seperti itu. Nah, kita masukin untuk menghadap seal. Ini sealnya itu yang ada pernya itu menghadapnya ke dalam. Kalau dia menghadapnya keluar itu kebalik, jadi nanti akan bocor seperti ini. Karena nanti yang terisi oli itu di areal sini. Ini seal itu nanti dijatuhnya di sini. Ini ada lubang ya. Nah, paling jatuhnya di sini dia. Sama di sini. Nanti oli pressure itu adanya di sini. Jadi jangan sampai kebalik ya. Itu aja, hanya catatannya itu sih yang perlu diperhatikan. Kita masukin ya. Nah, seperti itu. Nah, barulah ini akan kita ketok ke dalam, masuk ke dalam sampai dia lewat di lubang ini. Paling nanti jatuhnya di sini, sekitar bibirnya di sini untuk seal. Jadi minyak bisa masuk dari sini, bisa terkompresi di sini. Oke ya, tadi udah mekanik tetap, sekarang udah masuk ya. Tinggal masang untuk seal yang berada di sebelah kiri. Nah, itu untuk seal yang sebelah kiri. Ini ada karet o-ringnya, nanti ini udah kita ganti. Yang ini yang baru nih udah ganti. Kalau ngetok ini gede, kalau untuk nyopot bongkar pasang ini sih gampang ya. Ini ya. Nah, ini akan kita masukin di asnya, tapi sebelum dimasukin akan kita kasih stempel dulu biar masuknya dia enak. Cara masuknya sama kayak tadi, kita kasih plastik dikit supaya biar nggak gores permukaan seal yang ini ya. Oke. Nah, itu sealnya udah masuk ke dalam ya, tinggal masang untuk bosnya ya. Bosnya ada di sebelah sini, terus gitu. Oke, anak-anak kita pasang. Ini untuk rumah snapring, dia sudah dikasih rumahnya ya, harusnya dia ada kerucut bentuknya, jadi nanti untuk snapring itu dia masuk di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi agak susah untuk salah ya. Dia udah ada knob. Nah, untuk buka dia kan reaksinya dia seperti ini. Kalau seandainya kita buka di rumahnya ya. Mohon maaf. Ini kan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jikala kita buka snapring itu dia reaksinya kayak gini. Oke. Dan alat mekanik buka sebelah sini. Seperti itu. Nah, seperti itu ya, udah masuk. Barulah untuk snapring kita pasang, kita posisikan di lubang yang tadi ya, yang waktu ilustrasi di luar ya.
Nah seperti itu. Nah kayak gitu ya. Sorry ya. Nah itu kalau terpasang dia seperti itu, kelihatan ya. Nah seperti itu ya, itu artinya snapling udah terpasang di rumahnya. Untuk selanjutnya kita pasang asetir, tapi posisikan untuk gigi ini dia lurus. Nah kita putar sepertinya, kurang dikit ya. Nah seperti itu, baru kita pasang untuk asnya. Tapi sebelum dipasang, untuk sini kita kasih gemuk dulu. Kalau gemuknya dia tipe yang ini, saya pakai tipe rotori ya, yang penting gigi temperatur ya, jadi bukan yang sasis ya, yang untuk bearing. Nah seperti itu, cukupnya. Barulah untuk yang asetir ini kita pasang. Ini tadi sudah mekanik ganti ya, mohon maaf ya, tadi nggak kelihatan, tapi ini sudah aku ganti, tinggal pemasangan. Kalau untuk masang ini mudah ya, sama kayak sil-sil yang lain, nggak sulit. Yang perlu diperhatikan untuk masang sil sini, seperti itu. Yang ke-12 kita pasang ya, tapi jangan dikencingin dulu seperti ini. Nah barulah kita pasang untuk selang nepelnya. Untuk masang selang nepel usahakan dua-duanya sudah terpasang dengan benar, baru dipakai kunci ya, terutama pakai tangan dulu ya. Nah seperti itu. Kemudian untuk yang satu, pastikan untuk sel ini tidak terlupakan ya, kalau terlupakan dia bocor. Nah usahakan masang dari yang aluminium dulu, karena kalau aluminium dia mudah selek. Kalau yang sebelahnya kan dia bahannya besi ya, dia sulit untuk selek. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Maaf ya. Oke. Nah barulah yang baut ini kita kencengin, supaya apa, supaya antara yang untuk as ini sama rek ini dia biar untuk memasukkan nempel ini dia mudah, nggak ketarik kanan nggak ketarik kiri, dia masih bebas, bisa, artinya dia ada pergerakan kanan kiri, jadi untuk penyesuaian pemasangan nempel itu mudah.
Nah seperti itu. Sekarang ya, nah, barulah nempel kita kencengin. Baru kita pasang untuk setelan setir. Belum pasang kita kasih gemuk dulu secukupnya. Kalau untuk power steering dia nggak banyak-banyak ya, beda dengan yang manual ya. Ini masih bagus, dia pakai kuningan ya, biasanya pakai teflon. Memang ada yang pakai kuningan, ada yang pakai teflon. Nah ini untuk pemasangan untuk ini setelan, mau piston setelan dia seperti ini ya, boleh seperti ini ya, susah ya. Nah seperti itu, kita tempatkan di sini itu. Nah kita tekan, nah seperti itu udah. Terus spray kita pasang, untuk setelan bautnya kita kencengin. Ini cukup menggunakan kunci seperti ini aja udah cukup. Ini ada kuncinya sebenarnya aslinya, tapi dengan seperti ini aja dia sudah tidak ada masalah dan nggak merusak juga. Ini kenceng ya. Nah setelah kenceng kita balikin sekitar 30 derajat lah ya. Nah seperti itu. Nah maaf, ini kita jepit di permukaan yang bukan giginya ya. Kalau giginya suka rusak meleset, nanti begitu masang ring kopel dia bermasalah. Kalau udah kayak kita putar seperti itu. Oke ya, semut ya. Kalau diputar berat itu setelannya berarti kekencengan, tinggal ngendorin setelannya lagi. Kalau tahu nanti dipasang kok ada bunyi-bunyi dedek gledek itu, nanti berarti setelannya terlalu mundur. Tapi biasanya 30 derajat itu sih dia sudah pas. Seperti itu ya. Oke, untuk pemasangan rack in setir Avanza sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan pasang di mobilnya. Dipakai tangan aja bisa ya, berarti enteng ya. Pakai tangan aja bisa tuh. Nanti setelannya udah oke, pas. Sebenarnya kita bisa melakukan untuk tes di tempat dulu. Kita bisa enggak usah pasang ini dulu, kita lakukan tes kompresi. Tapi ini berhubung waktunya mobilnya mau dipakai, jadi waktunya agak sempit ya. Nanti di lain kesempatan Al Mekanik akan tunjukkan gimana sih caranya ngetes untuk kompresi ini sebelum dipasang di mobilnya. Setelah kita pasang sealnya ya, kalau kompresinya itu low gitu nanti enggak, itu berarti dipasang pun dia bocor, artinya pemasangan kita gagal, pengerjaan kita artinya bermasalah. Seperti itu ya. Nanti di kesempatan yang lain akan Al Mekanik tunjukkan caranya untuk ngetes kompresi rack in. Oke, terima kasih ya. Segitu aja kali ya sahabat Al Mekanik ya.
Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih.